Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Sribanuarli di channel Bahas Soal Setiap Hari, yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, persiapan TPA Bappenas, dan juga psikotes. Kabar gembira nih buat teman-teman para pejuang CPNS ya, karena pemerintah mewacanakan akan membuka kembali seleksi CPNS pada tahun 2026. Tentu kabar gembira ini harus disambut dengan sangat baik ya oleh teman-teman. Jadi memang harus mulai latihan nih dari sekarang untuk persiapan CPNS nantinya. Baik, salah satu jenis subtes yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tes intelijensi umum bagian penalaran kuantitatif ya teman-teman. Membandingkan hubungan antara X dan Y. Nah, soal ini biasanya muncul itu di TIU kurang lebih 3 hingga 4 soal teman-teman. Jadi lumayan banget ya buat dapat poin nih di TIU-nya. Baik, langsung kita bahas teman-teman ya. Di sini akan disajikan 3 soal perbandingan kuantitatif. Kita langsung ke soal nomor pertama. Di soal nomor pertama ini, jika A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 1/6, maka tentukan nilai X sama dengan 5A tambah 12B, kemudian Y sama dengan 4A tambah 24B. Nah, hubungan antara X dan Y yang paling tepat apa nih? Baik, cara menjawab soal seperti ini sebenarnya tinggal disubstitusikan langsung teman-teman ya. Nah, di sini kan X 5A tambah 12B ya. Berarti tinggal 5 dikali A-nya berapa? A-nya 3 ya dalam soal. 3 ditambah 12 dikali B-nya adalah 1/6. Sama dengan 5 kali 3 adalah 15 ditambah 12 dikali 1/6 itu sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sama dengan 17. Oh, berarti kita tahu nih nilai X-nya adalah 17. Kita langsung ke Y-nya. Y 4A tambah 24B. 4 ditambah A-nya adalah 3 ditambah 24. B-nya adalah 1/6. 4 dikali 3 adalah 12. Ditambah 24 dikali 1/6 atau 24 dibagi 6 adalah 4. 12 ditambah 4 adalah 16. Oh, berarti kita tahu nih nilai Y-nya adalah 16. Nah, setelah kita tahu nilai X adalah 17 dan Y adalah 16, kita langsung masukin nih ke masing-masing opsinya. Opsi pertama yang A, X sama dengan Y. X-nya adalah 17, sama dengan Y-nya adalah 16. Apakah 17 sama dengan 16? Salah teman-teman ya, harusnya 17 itu lebih besar dari 16, bukan sama dengan 16. Jadi opsi A itu salah. Kita langsung ke opsi B. 2X, 2 dikali X-nya itu 17, 2 dikali 17 lebih kecil dari 2 dikali Y-nya 16. 2 dikali 17 itu 34 lebih kecil dari 32. Apakah benar nih teman-teman 34 lebih kecil dari 32? Salah teman-teman ya. Harusnya 34 itu lebih besar dari 32, bukan lebih kecil. Jadi opsi B juga salah. Kita ke opsi C. Setengah X, setengah X-nya adalah 17. Lebih besar dari Y-nya 16. Setengah dikali 17 itu 8,5. Lebih besar dari 16. Apakah 8,5 itu dia lebih besar dari 16? Salah ya teman-teman. Harusnya 8,5 itu lebih kecil, bukan lebih besar dari 16. Jadi salah. Ke opsi D. 5X, 5 dikali X-nya adalah 17. Itu lebih kecil dari 4Y. Y-nya adalah 16. 5 dikali 17 itu 85. Lebih kecil dari 4 kali 16, 64. Apakah 85 lebih kecil dari 64? Jelas salah teman-teman ya. Harusnya 85 itu lebih besar dari 64. Jadi D juga salah. Nah, kita punya opsi terakhir nih. 2X, X-nya adalah 17. Ditambah 2Y, Y-nya adalah 16. Itu lebih besar dari 55. Di sini.
2 kali 17 adalah 34. Ditambah 2 kali 16, 32. Lebih besar dari 65. 34 ditambah 32 adalah 66. Lebih besar dari 65. Nah, apakah 66 itu lebih besar dari 65, teman-teman? Betul ya? Untuk opsi E. Jadi, soal nomor 1 ini jawabannya E, teman-teman. Dimana 2X ditambah 2Y itu lebih besar dari 55. Paham ya, teman-teman ya? Semoga paham untuk soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman ya. Nah, pengerjaan untuk soal nomor 2 ini kurang lebih sama dengan soal nomor pertama ya. Kita tinggal mengsubstitusikan nilai A dan juga nilai B ke persamaan yang ada. Nah, di soal nomor 2, jika A sama dengan 4, kemudian B sama dengan 1/8, maka tentukan nilai dari X sama dengan 6A tambah 32B, kemudian Y sama dengan 8A kurangi 64B. Nah, hubungannya kayak gimana sih? Nah, langsung kita jawab, teman-teman ya. 6 dikali A-nya berapa? 20. A-nya 4 ya. Ditambah 32, B-nya 1/8. Berarti sama dengan 6 kali 4 itu 24. Ditambah 32 dikali 1/8 itu bisa juga 32 dibagi 8 itu 4. Sama dengan 28. Berarti kita tahu nilai X-nya adalah 28. Nah, langsung kita ke Y. 8 dikali A-nya adalah 4. Dikurangi 64 dikali B. B-nya 1/8. Nah, 8 dikali 4 itu kan 32. Dikurangi 64 kali 1/8 atau 64 dibagi 8 adalah 8. Dimana 32 dikurangi 8 adalah 24. Itu nilai Y-nya. Nah, kita kan udah tahu nilai X-nya 28, kemudian Y-nya adalah 24. Nah, langsung kita masukin ke opsi masing-masing. Opsi yang A, X kurang Y sama dengan 0. X-nya berapa? 28 ya. 28 dikurangi Y-nya adalah 24. Lebih kecil dari 0. Sama dengan 28 kurangi 24 adalah 4. Lebih kecil dari 0. Apakah 4 lebih kecil dari 0? Salah, teman-teman ya. Harusnya 4 itu lebih besar dari 0, bukan lebih kecil dari 0. Jadi opsi A salah. Kemudian opsi yang B. 2X tambah Y sama dengan 100. 2 kali X-nya adalah 28. Ditambah Y. Y-nya adalah 24. Sama dengan 100. 28 dikali 2 adalah 56 di sini. 56 ditambah 24 sama dengan 100. Di mana kita tahu 56 ditambah 24 adalah 80 sama dengan 100. Apakah 80 sama dengan 100? Salah, teman-teman ya. Harusnya 80 itu lebih kecil dari 100, bukan sama dengan 100. Jadi opsi B juga salah. Kita ke opsi C. 2Y dikurangi 2X lebih besar dari 25. 2Y, Y-nya itu 24. Dikurangi 2 dikali X-nya adalah 28. Itu lebih besar dari 25. 2 kali 24 adalah 48. Dikurangi 2 kali 28 adalah 56. Lebih besar dari 25. 48 dikurangi 56 itu minus 8. Lebih besar dari 25. Apakah minus 8 lebih besar dari 25, teman-teman? Salah, teman-teman ya. Karena bilangan minus sebesar apapun, apabila dibandingkan dengan bilangan positif, maka lebih besar sih bilangan positif itu. Jadi opsi C juga salah. Kita ke opsi D. X ditambah Y lebih besar dari 55. X-nya adalah 28. Ditambah Y-nya adalah 24. Lebih besar dari 55. 28 ditambah 24 kan 52 ya. 52 lebih besar dari 55. Apakah benar 52 itu lebih besar dari 55?
Salah teman-teman ya, harusnya 52 itu lebih kecil dari 55, bukan lebih besar dari 55. Jadi opsi D juga salah teman-teman. Nah, kita langsung ke opsi E. 3X, 3 dikali X-nya itu kan 28 ya. 28 dikurangi Y-nya adalah 24. Itu lebih besar dari 45. 3 dikali 28 itu berapa teman-teman? Ya, 84. Dikurangi 24 lebih besar dari 45. 84 dikurangi 24 kan 60 ya. Di sini. 60 lebih besar dari 45. Nah, apakah 60 itu lebih besar dari 45, teman-teman? Betul ya, teman-teman ya. Jadi E itu bisa dijadiin opsi yang paling tepat. Jadi nomor 2 jawabannya E. Nah, sejauh ini paham teman-teman ya untuk soal perbandingan X dan Y, teman-teman. Ini tinggal substitusi kok, teman-teman. Baik, kita langsung ke soal nomor terakhir. Di soal nomor 3 ini, jika X sama dengan 5% dari 60 dan Y sama dengan 7% dari 50, maka hubungan yang paling tepat itu apa sih, teman-teman? Nah, ini caranya sama sih, teman-teman. Tinggal kita cari nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Nah, kita di sini deh untuk cari X-nya dan Y-nya. X kan dia 5% dari 60 ya, atau 5/100 kali 60. Ini coret, ini juga coret, ini juga coret. Ini sisa 2, ini 1. Sisa 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu 3. Nah, berarti kita tahu nilai X-nya adalah 3. Kita ke nilai Y-nya sekarang. Y adalah 7% atau 7/100 dikali 50. Oh, kalau ini tinggal langsung coret aja. Kan 100 sama 50 sama-sama bisa dibagi 50 ya. 50 dibagi 50 adalah 1. 100 dibagi 50 adalah 2. Sisa 7 bagi 2. Dimana kita tahu 7 dibagi 2 adalah 3,5. Y-nya. Berarti kita tahu nih teman-teman. Nilai X-nya adalah 3. Kemudian nilai Y-nya adalah 3,5. Nah, kita langsung masukin ke sini, teman-teman. 3 dikali X-nya tadi berapa? X-nya kan 3 ya. 3 dikali 3 ditambah 2 dikali Y-nya itu 3,5. Apakah lebih besar dari 15? Kita di bawah sini. 3 kali 3 adalah 9. Ditambah 3,5 dikali 2 adalah 7. Lebih besar dari 15. 9 ditambah 7 kan 16. Apakah 16 itu lebih besar dari 15, teman-teman? Bisa jadi, teman-teman ya. Karena 16 memang lebih besar dari 15. Jadi kita keep dulu untuk soal nomor A ini. Opsi A, sorry. Nah, tapi jangan kita langsung simpulin bahwa jawabannya A, teman-teman. Kita harus cross check dulu opsi yang lainnya juga gitu. Kan tadi kita udah nemuin ya kalau A itu dia betul ya. Nah, kita ke B-nya. 2X dikurangi Y lebih besar dari 3. Sorry, di sini aja. 2 dikali X-nya tadi berapa? X-nya kan 3 ya. Dikurangi X-nya adalah 3,5. Sorry, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut teman-teman ya. 2X kan 2 dikali X-nya itu berapa? 3 ya. Dikurangi Y-nya adalah 3,5. Itu lebih besar dari 3. 6 dikurangi 3,5 kan 2,5. Apakah 2,5 itu lebih besar dari 3? Salah, teman-teman ya. Harusnya 2,5 itu lebih kecil dari 3, bukan lebih besar dari 3. Jadi opsi B salah. Opsi yang C. Y dikurangi X sama dengan 1. Tadi kan kita udah tahu ya, Y-nya 3,5. 3,5 dikurangi 3 kan 0,5 ya. 0,5 sama dengan 1. Apakah betul 0,5 sama dengan 1? Salah, teman-teman ya. Harusnya 0,5 itu dia lebih kecil dari 1, bukan sama dengan 1. Jadi opsi C juga salah. Nah, kita langsung ke opsi yang D. 4X, 4 dikali X-nya tadi berapa?
3 ya. Dikurangi 2 dikali Y-nya 3,5. 4 dikali 3 kan 12 ya. Dikurangi 2 dikali 3,5 itu 7. Jadi 12 dikurangi 7 kan 5 ya. Apakah 5 lebih besar dari 5? Salah teman-teman ya. Harusnya 5 sama dengan 5. Karena sama ya. Karena di jawabannya yang D itu 5 lebih besar dari 5, jadi salah ya. Nah, kita langsung ke yang opsi terakhir yang E. 4x, x-nya adalah 3 dikurangi Y-nya kan tadi kita udah tahu 3,5 ya. Itu lebih besar dari 10. 4 dikali 3 adalah 12 dikurangi 3,5 lebih besar dari 10. 12 dikurangi 3,5 kan itu 8,5 ya. 8,5 lebih besar dari 10. Apakah 8,5 lebih besar dari 10, teman-teman? Salah ya, harusnya 8,5 itu lebih kecil dari 10. Jadi opsi E juga salah. Maka jawaban yang paling tepat itu yang A tadi, teman-teman. 3x ditambah 2y sama dengan lebih besar dari 15. 3 dikali 3 kan 9 ya. Ditambah 2 dikali 3,5 kan 7. 9 ditambah 7 kan 16. Udah pasti benar dong. 16 itu lebih besar dari 15. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya A, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ya, pembahasan 3 soal mengenai penalaran kuantitatif di tes CPNS, teman-teman. Gimana nih kira-kira untuk soal penalaran kuantitatif ini? Apakah teman-teman bisa untuk penalaran kuantitatif ini? Saya kira bisa, teman-teman ya, karena itu tinggal disubstitusikan aja antara nilai A dan juga nilai B. Ketika udah disubstitusikan, nanti juga teman-teman bakal paham nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Kunci utama teman-teman ya untuk mengerjakan penalaran kuantitatif ini memang kita harus rutin latihan. Setiap hari misalnya teman-teman latihan 3 atau 4 soal. Agar nantinya lebih terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Baik, dari saya itu teman-teman ya, 3 soal untuk persiapan tes intelijensi umum CPNS di tahun 2026 ini, teman-teman. Mumpung masih ada waktu, teman-teman ya, jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya. Mulai belajar dari sekarang, tentukan targetnya teman-teman nih. Baik, kalau dari saya sekian, teman-teman ya. Nantikan latihan-latihan soal lainnya hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari. Saya Noval Asyri Banuarli, dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, teman-teman. Semangat!